Kak Bayu, tungguin. Ayo cepet. Pak Pandu, aku ada tugas sekolah. Menulis biografi soal pahlawan Indonesia. Kalau aku cuma nemenin kakak. Oh ya, kalau soal pahlawan, di sini ada banyak anak-anak. Kamu pengen tahu siapa? Yang nggak bisa berantem, Pak. Ya, tentu saja ada. Begini saja, diparkir dulu sepedanya, kita masuk ke dalam benteng. Setuju? Aduh, Maaf anak-anak. orang itu kok bajunya lucu? Pak Pandu, kita di mana sih? Kita ini masih di Jogja, anak-anak. Tapi kok... Hah? Jogja tahun 1919. Kita ada di Jogja pada tahun 1919. Terus kita pulangnya gimana, Pak? Ayo, kalian ambil juga. Nggak apa-apa, Pak. Kalian itu ngapain? Mencuri di siang bolong? Bukan, Pak. Mohon maaf. Ini kami pinjam dulu karena... Nggak pinjem, Pak. Kami mau beli. Pak Pandu punya uang? Mau gimana lagi? Nanti Bapak bayar biaya kainnya. Bapak punya uang. Uang mainan maksudnya? Saya lupa. Uang tahun 2022 kan belum dicetak ya. Begini Pak. Saya tukar kain ini dengan kain pakaian yang kami punya, bagaimana? Sudahlah, kalian mau masuk dan makan. Oh ya Pak. Itu. Nah, Bapak baru ingat. Bapak itu namanya si Raja Mogok. Hah? Raja Mogok? Bagaimana kalian tahu kalau kami sedang rapat mengenai aksi mogok kerja? Di sini itu didirikan pabrik gula oleh Belanda. Para pengusaha gula kemudian menyewa tanah dan lahan kebun, juga mempekerjakan para petani di sini. Awalnya kami senang karena akhirnya kami dapat pekerjaan. Namun, para petani ini tidak pernah dibayar dengan layak. Apalagi setelah Perang Dunia, harga kebutuhan pokok naik. Begitu juga harga ekspor. Namun, upah buruh juga tidak dinaikkan. Kalau protes dan minta menaikkan upah, tidak jarang dari mereka yang malah dipecat. Maka mereka datang ke saya
minta tolong supaya menyuarakan ini ke pemerintah agar didengar. Sementara itu, saya membantu mereka untuk mencari pekerjaan baru. Ternyata tidak sedikit yang minta pertolongan saya. Maka saya mendirikan PFB, Personel Fabrik Bond, agar terorganisir. Roeh. Hebat. Masih kecil sudah bisa baca. Kamu bantu saya saja. Buruh Sekar. Itu ejaan lama. Buerueh dibaca buruh. Ngerti? Jadi penasaran. Kalian ini datang dari mana? Dia dari jauh. Jauh sekali. Pak Suryo Pranoto, gimana caranya Bapak menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah? Kalau dengan perang, aku takut banget. Saya ini tidak bisa berantem, cuma bisa menggerakkan orang-orang saja. Kita beraksi dengan cara mogok kerja. Mogok kerja? Jadi nggak mau kerja gitu? Kayak aku dong nggak kerja. Tapi, gimana caranya menggerakkan orang sebanyak itu? Ya lewat surat kabar ini. Awalnya PFB hanya terdiri dari 750 orang saja. Tapi hingga sekarang, karena pabrik gula semakin semena-mena, cabangnya sudah tersebar ke seluruh Pulau Jawa. Itulah hebatnya Suryo Pranoto, pemberani. Salah satu sahabat Suryo Pranoto ketika itu dipecat dari pekerjaannya oleh Belanda karena dianggap bertentangan dengan Belanda. Setelah berdebat, Bapak Suryo Pranoto tahu bahwa perdebatan itu tidak akan membuahkan hasil. Lalu ijazahnya dirobek sebagai bentuk protes. Sejak detik ini, aku tidak sudi lagi bekerja dengan pemerintah Belanda. Itu kan dulu, waktu saya masih muda. Sekarang, ya sudah lebih tenang. Enggak hanya itu, Dek. Suryo Pranoto ini tidak mau disamakan dengan bangsawan. Saya ini memang bukan bangsawan. Tapi kan keturunan bangsawan, Pak. Ya, Digergaji. tampang begini, ndak cocok jadi bangsawan. Ternyata ada ya Pak Pandu, pahlawan yang nggak jago berantem. Keren. Ya jelas saja. Pahlawan itu kan banyak macamnya. Ada yang jago berantem, ada yang jago berdiskusi. Ya, Suryo Pranoto itu salah satunya. Bagaimana? Kau mau tulis soal si Raja Mogok? Aku mau bantu. Iya, aku juga. Tapi saya nggak bisa baca. Panas, Pak. Surat kabar kalian sudah habis? Sekarang adalah zaman demokrasi, zaman pemerintahan rakyat. Raja tidak boleh memerintah semaunya, tapi rakyat sendiri harus bersuara
turut serta dalam membuat aturan-aturan dan tidak boleh hanya diperintah. Pokoknya aku mau menulis tentang Suryo Pranoto alias si Raja Mogok. Sekarang aku sudah paham soal si Raja Mogok. Tapi bagaimana caranya kita pulang ya Pak Pandu? Sekar kangen ibu. Kita istirahat dahulu. Besok pagi baru kita cari tahu caranya. Mungkin kita harus kembali ke tempat kita datang pertama kali. Apa kita harus jatuh lagi? Pandu, Sekar, kita sudah balik. Yeay, yeay. Pak, hati-hati. Hati-hati. Kalau jatuh lagi, nanti kita balik lagi ke rumah Om Mogok. Seru banget, Kak. Iya, sekarang aku udah tahu mau tulis apa buat tugas sekolah. Ternyata ada pahlawan yang tidak pandai berperang, tapi pandai bernegosiasi. Negosiasi. Negosiasi.